Pelaku kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing yang kini pimpin Myanmar ternyata terlibat dalam genosida Muslim Rohingya. Kudeta militer yang terjadi di Myanmar membuat negara ini berada dalam kondisi darurat selama 1 tahun ke depan. Saat ini kekuasaan pun diserahkan kepada Panglima Militer tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Tidak seperti Aung San Suu Kyi yang namanya telah mendunia, nama Min Aung Hlaing belum cukup akrab di telinga masyarakat kita. Lalu siapakah Jenderal Min Aung Hlaing ini? Pria berumur 64 tahun ini sebenarnya mulai memperhatikan ataupun diperhatikan dunia ketika militer Myanmar mengambil tindakan keras terhadap etnis Muslim Rohingya. Selama ini Aung San Suu Kyi memikul kemarahan dunia atas krisis yang terjadi terhadap Muslim Rohingya. Namun sebenarnya Min Aung Hlaing juga bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi terhadap etnis minoritas Rohingya. Tidak banyak sumber yang membahas tentang detail pribadi Min Aung Hlaing. Namun dia diketahui diangkat menjadi Panglima tertinggi militer Myanmar atau dikenal dengan nama Tatmadaw pada 30 Maret 2011. Menurut mantan teman sekelasnya yang dikutip oleh Reuters, Min Aung Hlaing adalah seorang kader biasa-biasa saja yang diterima di Akademi Layanan Pertahanan pada usaha ketiganya. Meskipun demikian, jabatannya di militer selalu dipromosikan secara teratur. Karir militer Min Aung Hlaing. Min Aung Hlaing menghabiskan sebagian besar karir militernya untuk memerangi pemberontak di perbatasan timur Myanmar. Dalam konflik yang dikenal karena mendiskriminasi etnis minoritas, pada tahun 2009 Min Aung Hlaing mengawasi operasi militer di sepanjang perbatasan Myanmar, China untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin regional yang kuat Peng Jiangseng di wilayah Kokang yang berbatasan dengan China. Ketika ia memimpin operasi militer di Kokang, terjadilah insiden yang menewaskan puluhan orang. Insiden ini telah melanggar gencatan senjata selama 20 tahun dan mendorong 30.000 warga di wilayah ini mengungsi ke China. Diangkat menjadi pemimpin militer. Seperti dikutip dari Time, ketika dia diangkat menjadi pemimpin militer, pemerintahan barat awalnya menyambut panglima baru dengan antusias. Min Aung Hlaing disamakan dengan seorang negarawan berkat karismanya dan artikulasi yang jelas tentang visi politik. Min Aung Hlaing diharapkan akan memudahkan proses kembalinya Tatmadaw ke barak. Namun harapan ini dengan cepat memudar ketika sang jenderal menyatakan perlunya keterlibatan militer yang berkelanjutan dalam politik Myanmar. Pada tahun 2015, beberapa bulan sebelum pemilihan umum nasional yang mendorong Suu Kyi naik ke tampuk kekuasaan, dia mengatakan kepada BBC bahwa dia tidak memiliki target untuk membuat Myanmar dipimpin penuh oleh pemerintahan sipil. Bisa jadi 5 tahun atau bisa 10 tahun, saya tidak bisa mengatakan, ujarnya ketika itu. Ketika Suu Kyi dianggap menjadi pemimpin Myanmar pada tahun 2016, dia tidak dapat mengubah konstitusi tanpa persetujuan militer. Ia pun memutuskan untuk menjalankan pemerintahan bersama dengan mantan penculiknya. Pada 2016, Min Aung Hlaing menjadi kepala Tatmadaw pertama dalam beberapa dekade menghadiri Hari Martir bersama Suu Kyi. Penampilannya secara luas ditafsirkan sebagai tanda tumbuhnya kolegialitas antara militer dan Aung San Suu Kyi dengan pemerintahan sipilnya. Beberapa pengamat Myanmar mengatakan bahwa krisis Rohingya telah membuat tegang hubungan antara Suu Kyi dan Min Aung Hlaing. Tapi peraih Nobel itu bersikeras bahwa dia dan pemerintahannya berdiri teguh dengan militer dan panglimanya. Pada tahun 2018, tim pencari fakta internasional melaporkan bahwa tentara Min Aung Hlaing telah dengan sengaja menargetkan warga sipil di negara bagian Myanmar Utara dan telah melakukan diskriminasi sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Secara khusus dia dituduh melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Rohingya. Pelanggaran hak asasi manusia ini dapat berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga kejahatan perang. Dilarang di berbagai media sosial dan dilarang bepergian ke Amerika Serikat.
Seperti dikutip dari Wikipedia, Facebook melarang Min Aung Hlaing dari platformnya bersama dengan 19 pejabat dan organisasi Myanmar lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah ketegangan etnis dan juga agama lebih lanjut di Myanmar. Tindakan ini dilakukan Facebook setelah adanya laporan investigasi PBB bahwa para pemimpin militer tertentu di Myanmar diselidiki dan dituntut atas genosida terhadap Muslim Rohingya. Menyusul Facebook, Twitter kemudian melarangnya pada 16 Mei 2019. Pada Juli 2019, pemerintah Amerika Serikat pun melarang dia bepergian ke Amerika Serikat. Myanmar makin mencekam, penguasa militer berlakukan jam malam. Militer Myanmar memberlakukan kembali undang-undang yang mewajibkan masyarakat untuk melaporkan setiap orang yang bermalam ke rumah mereka. Melansir Reuters, kebijakan ini dilakukan menyusul aksi aparat keamanan Myanmar yang tengah memburu para aktor utama unjuk rasa yang mengguncang negara tersebut sejak 1 Februari silam, dikutip CNBC Indonesia Minggu 14 Februari. Amandemen Undang-Undang Administrasi Wilayah atau Desa yang diumumkan pada Sabtu malam waktu setempat di halaman Facebook yang dimiliki militer Myanmar tersebut merupakan kebijakan terbaru dari serangkaian perubahan legislatif yang dikeluarkan. Mantan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi yang ditahan bersama para petinggi di bawahnya sebelumnya telah mencabut kebijakan tersebut usai jatuhnya pemerintahan militer Myanmar yang berkuasa selama puluhan tahun. Berdasarkan amandemen tersebut, setiap warga akan didenda atau dipenjara jika mereka tidak melaporkan setiap tamu yang menginap kepada otoritas keamanan setempat. Junta Myanmar pada Sabtu waktu setempat juga telah menangguhkan undang-undang yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan para tersangka dan penggeledahan properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan. Penangguhan aturan ini masih terkait dengan penangkapan pendukung utama dari aksi protes massal terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Kudeta tersebut telah memicu protes publik terbesar yang terjadi selama lebih dari 1 dekade terakhir dan dikecam oleh negara-negara barat. Salah satunya Amerika Serikat yang mengumumkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa dengan pertimbangan sanksi yang tengah dilakukan oleh negara-negara lain. Ketika protes anti-kudeta terjadi di ibu kota nasional Naypyidaw, militer Myanmar menyebut bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan kepada 7 kritikus utama atas aksinya di media sosial. Setiap orang harus memberi informasi kepada otoritas keamanan setempat jika mereka melihat salah satu dari aktor tersebut dan akan dihukum jika melindungi mereka.